Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah. Yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidzah dan juga para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wa nakhussu min bainihim, khususnya yang terhormat Al-Khal Al-Fadil Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas, dan juga yang lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan penyakit zahir maupun batin semuanya diangkat oleh Allah. Amin. Al-hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, sekali lagi Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan yang akan berangkat haji, khususnya Al-Walidah, ibunda saya Syarifah Sofia binti Muhammad Al-Attas, dan juga khalati, tante saya, bibi saya Syarifah Lutfiyah binti Muhammad Al-Attas, Syarifah Ragwan binti Muhammad Al-Attas, mudah-mudahan bisa berangkat sampai tanah suci dengan selamat dan melaksanakan seluruh manasik ibadahnya, diberikan kemudahan, kelancaran, dan jadikan haji yang mabrur, yang mana Nabi dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan yang layak kecuali surga. Balasan setinggi apapun belum layak diberikan kepada orang yang dapat haji mabrur. Maka kalau orang dapat haji mabrur enggak mungkin enggak dapat surga. Nah, oleh karena itu seluruh kegiatan ibadahnya nanti dari mulai pertama akan ke Madinah, ziarah kepada baginda Rasulullah, kemudian mulai dari Bir Ali akan miqat di sana. Pada saat kita mandi, niatin mandi juga bersihin dosa-dosa kita. Pada saat kita lagi lepas baju yang berjahit nih, niatin biar keinginan syaitan, keinginan hawa nafsu itu yang menjahit diri kita semoga juga terlepas. Dan pada saat pakai pakaian ihram, niatin juga supaya menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan sampai ke Makkah Al-Mukarramah, akan umrah dulu, umrah tamattu, akan tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian nanti pada hari atau tanggal 8 Zulhijjah malam Arafah ya, akan berangkat, dan tanggal 9-nya akan wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, inti daripada haji itu tuh Arafah. Akan wukuf, semuanya jutaan manusia mengenakan pakaian yang sama, 2 helai kain ihram. Oh, raja boleh nggak? Kalau raja pakai pakaian yang rada cakapan nggak boleh. Presiden boleh nggak? Nggak boleh. Menteri, orang kaya paling kaya sedunia nggak boleh. Jadi semuanya mau tingkat sosial paling tinggi sampai paling rendah pakaiannya sama. Tujuannya apa? Allah ingin ngabarin buat kita bahwa yang membedain kita adalah hanya takwa. Yang membedain kita adalah gimana seseorang berusaha benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah. Kalau dia udah jalanin itu, dia bakal mulia di sisi Allah. Pakaian nggak dinilai. Yang pakai jas, yang biasa pakai dasi, nggak kelihatan di situ. Nah, itu adalah miniatur dari padang mahsyar nanti. Semua orang kumpul di situ. Habis wukuf di Arafah, nanti malamnya pergi ke Muzdalifah. Akan mabit tidur di situ. Beralaskan tanah, beratapkan langit. Semuanya tidur di
lapangan begitu. Ngambilin batu buat nanti besoknya antar jumrah di Mina. Tanggal 10 yaitu hari raya Idul Adha akan antar jumrah pertama kali di Mina, kemudian 11, 12 itu yang nafar awal, kalau yang nafar sani nanti sampai tanggal 13. Baru nanti kemudian melanjutkan tawaf ifadah. Nah, saat itulah nanti setelah tawaf sa'i baru resmi menjadi haji, melaksanakan seluruh kegiatan ibadah haji. Maka diperlukan fisik yang kuat, diperlukan hati yang betul-betul khusyuk, karena ibadah haji adalah ibadah yang menyatukan dari seluruh aspek ibadah. Dia memerlukan harta untuk sampai ke sana, dia memerlukan hati yang khusyuk untuk bisa menjalankannya dengan baik, dan dia juga memerlukan fisik yang sehat agar bisa, karena perjalanan haji cukup meletihkan, melelahkan. Apalagi bulan Juni nih, berangkatnya pas bulan Juni, musim panas yang luar biasa. Mudah-mudahan makin panas makin tinggi pahalanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang belum kesempatan haji segera diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah untuk niat tersebut. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Riwayat dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkaitan dengan ayat wasbir nafsaka, sabarlah engkau. Dalam apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah engkau ketika engkau duduk bersama orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau kita duduk belajar ilmu, betapa banyak di sini di negeri kita ini majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Kalau kita duduk di situ sabar. Artinya jangan kita kemudian terburu-buru, jangan kita, sebagaimana kita sabar kalau kita duduk nongkrong bisa berjam-jam, maka hal yang sama tentu lebih utama, yaitu duduk di tempat majelis ilmu. Dan sabar itu tentu ada banyak kelas-kelasnya ya. Kita belajar di situ, duduk di situ, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Di situ kita belajar bagaimana cara ibadah yang baik. Kita diajarkan bagaimana untuk memilih makanan yang baik, memilih makanan yang halal. Sampai-sampai ulama mengatakan misalnya kalau mau makan betul-betul perhatikan makananmu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya setiap orang memperhatikan makanannya. Karena kalau makanannya baik, makanannya halal, ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Ini tubuhnya otomatis bakal taat. Bakal gampang untuk diajak ibadah. Tapi kalau orang makan makanan yang syubhat, apalagi sampai yang haram, maka asad jawarihuhu sya'a am abah. Tubuhnya akan mudah mengarahkan dia kepada kemaksiatan, padahal dia udah coba untuk ibadah sepertinya berat. Makanya kita disebutkan oleh Imam Al-Qushairi, hassin ta'amak, perbaiki makananmu. Karena tadi makanan itu akan mempengaruhi darah kita, jiwa kita, ya, roh kita. Hendaknya makan yang halal-halal. Duduk di majelis ilmu akan diajarkan banyak hal. Kita akan diajarkan bagaimana cara menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin gimana perjuangan Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi, yang beliau berjuang 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Kalau kita mau pelajarin itu sejarah, baca buku-buku sejarah, maka kita akan dapati bahwasanya Rasulullah itu nyaris tanpa istirahat.
Dari subuh ketemu tengah malam, ketemu subuh lagi. Coba dilihat kapan ini Nabi istirahatnya. Beliau nggak ada capeknya, nggak ada letihnya, berjuang untuk menyebarkan tadi apa namanya itu yang anak baca, ji'ta lil baraya. Ji'ta, engkau datang lil baraya kepada makhluk-makhluk ini bisyar'il mubin. Engkau datang wahai Nabi membawa syariat yang jelas. Al halal bayyin, al haram bayyin. Dijelasin sama Nabi ini yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang buruk. Tansyurul hidayah bainal alamin. Engkau menyebarkan hidayah di tengah-tengah seluruh alam semesta. Bayangin 23 tahun beliau dakwah dari umur 40 sampai 63. 23 tahun beliau dakwah, efeknya sampai berasa sampai saat ini. Ada orang yang mungkin berjuang untuk menyebarkan ini itu, nggak tahu efeknya sejauh mana. Tapi ini Nabi Muhammad, ini efeknya udah 1400 sekian tahun masih terasa, bahkan semakin kita bisa rasakan kalau kita betul-betul mempelajari apa yang beliau tinggalkan buat kita. Nah, oleh karena itu diperlukan duduk di majelis ilmu. Katanya Yahya bin Abi Katsir tadi bahwa ayat tadi terkait dengan majalisul fiqh, majelis ilmu. Pernah kita baca di sini. Orang kalau nggak ada ilmu bisa kacau nanti. Yang dia kira benar nggak taunya salah. Kalau pada ingat dulu tuh ada yang diajarkan nggak boleh zina. Akhirnya dia hindarin ketemu perempuan, tapi dia malah berzinanya sama himar, sama keledai. Sama keledai. Dia pikir halal. Padahal astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena jahil, karena tidak tahu. Dan disebutkan dari Abdullah bin Amr bahwa sekali waktu Rasulullah masuk ke masjid ada 2 majelis di masjid. Kata Nabi, ya, yang satu lagi pada berdoa aja, doa. Ini kumpul nih, ada satu di masjid tuh, satu masjid ada 2 kelompok. Yang satu lagi berdoa aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan itu. Yang kedua lagi yata'allamun al-fiqh wa yu'allimun, lagi belajar ilmu fikih, lagi belajar dan mengajarkan. Ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Terus Nabi bilang kilal majlisaini ala khair, dua-duanya baik. Yang satu lagi doa, sibuk baca zikir, baca salawat, baca istighfar. Yang satu lagi belajar. Kata Nabi dua-duanya ini baik. Tapi yang satu lebih baik. Yang mana yang lebih baik ya Rasulullah? Amma haula, yang ini yang lagi pada baca doa nih, mereka lagi berdoa dan Allah bisa mengabulkannya, Allah bisa juga tidak mengabulkannya. Wa amma haula, adapun yang kedua ini, mereka belajar ilmu dan mengajarkan kepada yang belum tahu. Dan ketahuilah kata Nabi, innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus sama Allah sebagai pengajar ilmu, sebagai guru, sebagai pendidik. Wa haula afdhal. Yang ini yang lagi belajar lebih baik kata Nabi. Bukan hanya itu, bahkan Nabi datengin mereka dan duduk bersama mereka, orang-orang yang sedang belajar tadi. Jadi bukan berarti kita terus belajar terus ninggalin doa, enggak. Ini dua-duanya baik. Tapi jangan sampai lupa kita juga bukan hanya dianjurkan untuk berzikir, berdoa. Belajar ini lebih utama, memperdalam ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Riwayat daripada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, bahwa kalau Nabi bersabda, kalau kalian lihat taman-taman surga, mampir. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Nah, mereka bertanya para sahabat, apa itu taman surga wahai Nabi? Qala hilaquz dzikr, tempat-tempat belajar. Ada kelompok malaikat yang kerjaannya datengin majelis-majelis ilmu yang kalau mereka udah datengin, mereka akan membentangkan sayapnya sebagai bentuk perlindungan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Kemarin hari Jumat, 2 hari yang lalu kita ada di Kudus. Jadi pertama di Magelang ziarah, terus ke Jogja ziarah Habib Ahmad Tempel, Bafagi, hari Kamis. Nah hari Jumatnya ke Kudus,
ziarah Habib Ja'far Al-Kaf, Al-Wali As-Salih, Sahib Al-Karamah, Sahib Al-Fadilah, dan juga ziarah Sunan Kudus. Nah, waktu mau ziarah Sunan Kudus, kita ziarah, ada taklim di masjidnya. Ada lagi belajar, yang ngajar Gus Baha. Kita penuh, manusia penuh, ribuan orang. Cuman saya sama teman saya sempetin mampir. Karena keingetan tadi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, Nabi suruh. Mampir, datengin, duduk di situ. Karena malaikat lagi pada kumpul mendoakan mereka, memberikan naungan kepada mereka. Maka dengan hadis tadi kita ada terburu-buru, tapi enggak, kita mampir dulu deh sebentar. Mampir sebentar walaupun enggak sampai akhir, duduk dengerin majelis dengan harapan dapat bagian doa dari malaikat yang hadir pada saat itu. Habis itu ziarah Sunan Kudus, atau yang disebut sebagai namanya Sayyid Ja'far Shadiq, seorang yang menyebarkan dakwah dengan penuh hikmah. Sampai hari ini, sampai ini hari di Kudus kagak ada yang potong sapi. Padahal mah nyembelih sapi boleh, bahkan dianjurkan oleh Nabi dalam Hari Raya Idul Adha. Tapi Sunan Kudus punya cara metode yang lain. Ya, kadang-kadang kita perlu mundur sedikit untuk kemudian melangkah lebih jauh. Ada kalanya baginda Nabi juga melakukan hal tersebut. Waktu Suluh Al-Hudaybiyah. Beliau mau umrah, udah ada kesepakatan, beliau diizinkan umrah. Ternyata ditahan dan ada kericuhan, akhirnya Nabi mundur, nggak jadi umrah saat itu. Jadi waktu itu Sunan Kudus juga sama. Pada saat menjelang Hari Raya Idul Adha, orang-orang Islam saat itu yang jumlahnya baru minoritas ya, beli sapi untuk disembelih, dikorbankan. Tapi Sunan Kudus kemudian mendengar ada ucapan-ucapan, ada omongan-omongan dari orang-orang Hindu saat itu yang emosi, marah, mengatakan, ini gimana sih, ini ajaran baru, hewan yang kita sucikan malah mau disembelih, kita perangi aja deh gitu. Akhirnya omongan itu kedengaran ke Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus berikan pengumuman, maklumat, nggak ada yang boleh potong sapi. Protes terjadi saat itu. Wahai Sunan Kudus, wahai Sayyid Ja'far Shadiq, gimana ceritanya? Nabi Muhammad ngebolehin, kok antum melarang kita? Kata Sunan Ja'far Kudus, ini adalah fatwa yang harus diikutin. Akhirnya semuanya taat, semua nurut. Dan berkah daripada fatwa tersebut, akhirnya tidak lagi terjadi provokasi. Ya nggak jadi tuh ribut, nggak jadi berantem, berhenti di situ. Akhirnya umat Islam akur lagi, dan Sunan Kudus bisa dakwah lagi, dakwah pelan-pelan, ngajak orang kepada Allah, ngajak orang kepada Rasulullah. Berhasil, dan tidak terjadi adanya gangguan, tidak terjadi adanya godaan dan lain sebagainya. Betul-betul Sunan Kudus berhasil berdakwah. Tambah lagi umat Islam, tambah lagi umat Islam, bertambah lagi, dan akhirnya menjadi mayoritas. Kalau kita maksa, misalnya kita nih jadi Sunan Kudus, kita paksa, bodo amat, nggak ada urusan sama mereka, sembelih, akhirnya kita disembelih juga. Karena kita masih sangat, kekuatan kita sangat sedikit waktu itu. Jadi ada kalanya kita mundur selangkah untuk kemudian melangkah lebih jauh lagi. Alhamdulillah, lihat di Kudus sekarang, Masya Allah, muslimin dengan begitu banyaknya, dan juga di seluruh pelosok negeri tercinta kita Indonesia. Jadi itulah metode dalam dakwah, namanya manhajud dakwah, metode berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Gimana caranya itu? Lihat, pelajarin bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, ikutin caranya. Jadi bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu otomatis menjadi bid'ah, tidak. Nah,
Ini kita bicara lebih jauh lagi. Kalau seandainya ada yang mengatakan udah ikut Nabi aja. Kalau Nabi kerjain, Nabi nggak kerjain, jangan kerjain. Ada kalanya yang kita lakukan saat ini nih sebagai seorang Muslim yang Nabi tidak mengerjakannya, ada. Ya ini contohnya nih yang mau haji, nggak ada ceritanya dulu haji naik pesawat kan? Kalau mau ikut Nabi ya Nabi dulu jalan atau naik onta. Kalau mau ikut Nabi, cuman mungkin ada yang jawab itu kan teknologi berkembang, jangan dibicarakan. Oke, kita bicara syariat nih sekarang, zakat. Zakat itu zakat fitrah. Zakat fitrah, kita bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras ya. Ada nggak ceritanya Nabi zakat fitrah pakai beras? Nggak ada ceritanya. Berarti ini ahli bid'ah semua di sini nih. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin, serem banget, masuk neraka kita. Cuma gara-gara zakat pakai beras. Padahal makanya belajar, pentingnya ilmu. Nah, balik lagi, pentingnya ilmu supaya kita paham. Nggak mudah nanti diprovokasi. Udah dah Nabi nggak bikin maulid. Nanti ngapain sih pakai bikin maulid? Nabi aja nggak bikin. Kalau Nabi tahu maulid itu bagus, pasti Nabi kerjain. Ini Nabi nggak kerjain. Kemarin Sayyid Ahmad Al-Maliki 10 hari lalu kan saya ada di sana. Hadir pengajian Sayyid Ahmad Al-Maliki. Bukan 10 hari, berapa? 12 hari yang lalu. Sayyid Ahmad Al-Maliki cerita, beliau didatengin satu orang Wahabi bilang begini, karena saya cinta sama Nabi makanya saya nggak bikin maulid, katanya orang Wahabi begitu. Karena saya cinta sama Nabi makanya saya nggak bikin maulid. Sebab apa? Sebab Nabi nggak bikin. Sebab kecintaan saya sama Nabi, saya nggak mau nambah-nambahin ibadah yang nggak dikerjain sama Nabi, termasuk maulid. Kalau maulid itu baik, pasti Nabi kerjain. Karena maulid nggak dikerjain sama Nabi, berarti itu nggak baik, kata dia begitu. Sayyid Ahmad Al-Maliki kemudian ajak diskusi gitu ya, dengan penuh ilmiah, bukan kayak sekarang nih bilangnya ilmiah, tapi penuh kebencian. Nauzubillah min dzalik. Jadi ilmiah, betul-betul ilmiah, kata Sayyid Ahmad Al-Maliki. Jadi yang nggak dikerjakan Nabi itu nggak boleh dikerjakan, nggak boleh, apalagi yang kaitan dengan syariat. Kemudian Sayyid Ahmad tanya, menurut antum menyatukan Al-Quran jadi satu baik apa enggak? Karena Nabi nggak pernah kerjain itu. Yang mengerjakan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti antum mau bilang bahwasanya itu nggak baik. Terus Nabi nggak ngerjain, makanya nggak boleh dikerjain. Nggak begitu. Kayak taraweh misalnya berjamaah, Nabi nggak pernah kerjain. Yang pertama mencetuskan adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apakah itu kau mau katakan itu adalah bid'ah sayyi'ah? Memang itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Artinya apa? Karena keterbatasan waktunya Nabi, beliau sampai akhir hayatnya tidak menyatukan Al-Quran menjadi kitab. Tapi ijtihadnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, untuk menyatukan Al-Quran menjadi satu, karena melihat bahwasanya kalau dulu di zaman awal ada Nabi, banyak orang hafadzul Quran, penghafal Quran. Tapi kemudian mulai menurun, nah maka dari itulah disatukan menjadi satu kitab. Supaya tidak tercerai-berai dan tetap bisa dibaca oleh umat Islam. Sehingga intinya adalah bahwasanya tidak semua yang tidak Nabi kerjakan otomatis jadi bid'ah, tidak begitu. Nah, tadi contohnya zakat. Kita belajar. Dulu kita di Damaskus belajar. Namanya usul fikih. Ada maqasidus syariah. Dalam maqasidus syariah itu ada tujuan daripada syariat-syariat. Di antaranya tujuan daripada membayar zakat. Apa tujuannya? Di antaranya membersihkan harta kita. Harta kita menjadi bersih ketika kita mengeluarkan zakat. Karena ada kalanya harta kita tercampur dengan yang agak kurang baik begitu. Mungkin ada sedikit hak orang yang masuk tanpa kita sadari
Nah, untuk membersihkan hal itu menjadi makanan yang halal, menjadi makanan yang bisa membawa ketaatan dalam diri kita, kita keluarkan zakat. Nah, harta jadi bersih, dimakan enak. Piring kalau bersih dipakai makan enak gak? Enak. Cuman kalau kotor, nggak enak. Kita kudu bersihin dulu. Itulah harta kita. Sebelum dimakan dibersihin dulu. Caranya bayar zakat. Sedikit kok. Kita diminta bayar zakat sedikit. Allah kasih banyak, cuma diminta sedikit. 2,5%, ya sedikit. Tapi dengan begitu harta kita bersih. Harta kita jadi halal. Nggak ada yang syubhat. Falidzalik, tujuan daripada zakat diantaranya tadi membersihkan harta. Yang kedua, musa'adatul fuqara, membantu fakir miskin. Oke, udah nih ya. Tujuan zakat membantu fakir miskin. Nah, kita masuk ke bab yang lain. Ada namanya muqaranah. Muqaranah itu kita mempelajari zakat Nabi pakai gandum. Sebab apa? Oh, sebab orang dulu, orang sono makanannya, makanan utamanya itu pokok adalah gandum yang bisa dipakai kemudian menjadi membuat roti. Itulah makanan utamanya. Oh, poinnya ternyata di makanan utama ini poinnya. Kita pelajari, qarinahnya kita pelajari, isinya ternyata adalah zakat fitrah itu Nabi bayarkan berupa makanan pokok. Oke. Sehingga para imam ahli fikih, imamul madzahib, a'immatul madzahib kemudian berijtihad. Baik, kalau begitu setiap orang, setiap daerah beda-beda zakat fitrahnya. Contoh di Jakarta sini, makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari bukan beras. Makanan pokok itu bukan beras ya. Beras digaras langsung begitu kan kagak enak. Nasi yang dibuat dari beras. Coba kita paksa. Udah dah ikut Nabi Muhammad, lu jangan pakai so tau, gandum ya gandum. Kira-kira nih fakir miskin yang kita kasih terbantu apa enggak tuh kira-kira? Apaan nih? Lu ngasih gua ginian bakal apaan? Udah buang aja dah, buang aja. Nggak kepake tuh. Gandum, Masya Allah, nggak kepake buat mereka. Ini buat apaan lagi, udah dah. Buang aja, nggak kepake. Bodoh amat, lu terima ini Nabi pakainya ini. Lu jangan pakai ngelawan dah. Akhirnya apa? Tujuan daripada zakat bantu fakir miskin tercapai nggak? Nggak tercapai. Makanya pelajarin qarinahnya. Di Ambon, Ambon Manise. Fakir besok malam ke Ambon hal. Rifki Alhamid ngundang. Di Ambon orang makanan utamanya bukan nasi. Apa namanya? Sagu ya. Apa orang sana bilang itu? Papeda. Papeda. Di sana lebih baik zakatnya pakai sagu. Di sebagian daerah ada pernah diundang tuh di mana tuh Kalimantan. Mereka makannya jagung. Sedekahnya jagung. Begitu. Jadi intinya bukan di gandumnya, tapi setelah dipelajari ternyata poinnya adalah makanan pokok, makanan utama. Begitu. Jadi begitulah Sunan Kudus dengan penuh hikmah berdakwah, mengajak orang kepada Allah dengan ajaran yang kemudian bisa diterima. Orang Jawa itu sangat berpegang teguh sama ajarannya. Sebenarnya sulit mengislamkan orang Jawa saat itu. Orang Jawa itu berpegang teguh kayak sekarang nih udah Islam. Mereka pegang teguh banget. Mereka ziarah, mereka adakan ziarah kubur, adakan bacaan-bacaan zikir, maulid. Nggak ada urusan. Orang mau katakan ini nggak boleh, nggak ada urusan. Gue pegang tetap nih. Ajaran nenek moyang gue. Leluhur mengajarkan begini, pegang. Sehingga waktu zaman Hindu juga itu berat sebenarnya. Tapi itulah hikmah yang dibawa oleh para sunan. Yang mana mereka disebutkan dari 9 wali songo ini, 8 adalah sadah atau kita kenal sekarang dengan habaib, anak cucunya baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita ziarah juga kemarin di Magelang ke namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir itu sebelum wali songo,
atau awal-awal masa Wali Songo. Syekh Subakir datang, terus nggak lama Wali Songo generasi pertama datang. Kita ziarah, Masya Allah, berdakwah juga. Nah, Nabi udah berdakwah, ngajarin ilmu. Tadi 13 tahun di Mekah. Beliau di Mekah mendapatkan rintangan yang luar biasa sampai harus hijrah ke Taif. Di Taif beliau bukan disambut, malah disambit. Kalau Nabi datang ke Condet, kira-kira bagaimana? Sambut apa enggak? Sambut. Tala al-badru alaina. Aduh, mungkin kita nggak bisa tidur 3 hari sebelum kedatangan Nabi. Rapid, apalagi yang kurang? Itunya udah belum. Ini semua serba harus sempurna. Ini Nabi datang malah diusir. Berhari-hari, bahkan ada yang mengatakan belasan hari. Tidak ada satu rumah pun yang menaungi Nabi. Belasan hari itu Nabi tidurnya di luar. Masih terus berusaha mengajak orang. Ngajak, Nabi malah ditimpukin. Sampai katanya berdarah. Ya, wajah paling indah, darah paling suci harus dikorbankan demi mengajarkan ajaran Islam. Sampai Nabi tahan tuh darahnya, nggak boleh jatuh ke tanah. Kata Nabi, kalau ada darahku setetes aja yang jatuh ke tanah, aku takut Allah langsung turunkan bala yang berat buat mereka. Jadi Nabi tahan itu karena sayang sama mereka. Bayangin, jangan sampai ada darah saya yang jatuh. Itu cintanya Nabi. Malaikat datang nawarin jasa. Kalau kita terima tuh. Habisin, ratain, jangan kasih sisa, wahai malaikat. Ini Nabi enggak. Jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah buat kaumku. Udah gitu Nabi doa. Doanya bukan nyumpahin mereka, bukan. Kali gitu doanya nyumpahin, emang nih, ya udah hancurin aja, enggak. Doanya malah Nabi mengadukan kelemahan diri beliau. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Aku ingin mengadukan kepadamu ya Allah akan lemahnya diriku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Doanya panjang, ya Allah, aku ini tidak ada daya, tidak ada, siapa aku tanpamu ya Allah. Kata Nabi, doa. Betapa aku mendapatkan penolakan. Memang aku enggak bisa apa-apa kecuali dengan kekuasaanmu ya Allah. Ya. Udah, Nabi tutup doanya dengan apa? Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi enggak apa-apa ya Allah. Saya ini sebenarnya enggak apa-apa ditimpukin, saya ditolak, saya tidur di tanah begini enggak apa-apa. Itu enggak berarti buat saya, asal satu, jangan sampai kegagalanku mengajak mereka beriman kepadamu ini membuat engkau marah kepadaku. Jangan marah kepadaku ya Allah. Jangan engkau hukum aku ya Allah. Sungguh aku telah berusaha, berupaya, namun betapa lemahnya aku enggak mampu. Hanya aku bisa titipkan mereka kepadamu ya Allah. Berikan hidayahmu. Begitu. Itu baiknya Nabi. Dilanjutkan oleh para khulafa rasyidin. Keluarga Rasulullah bagaimana dari mulai zaman Nabi masih ada perang. Perang Nabi utus paling depan keluarganya. Waktu perang Badar kan ada duel dulu tuh, 1 lawan 1. Ada 3 orang, 3 dari Muslim, 3 dari kafir Quraisy. Yang diutus sama Nabi semua keluarganya. Kalau kita mungkin kan utus yang lain dulu, dah sayang dah keluarga gue ntar jadi korban lagi. Tuh lo yang baru masuk Islam tuh maju sana. Gitu. Nabi enggak, keluarganya, 3-3-nya keluarganya. Pamannya, ya ammi Hamzah, wahai pamanku Hamzah, taqaddam, majulah. Labbaik ya Rasulullah, siap. Ya Ali, majulah, siap ya Rasulullah. Ya Ubaidah, majulah. Ubaidah ini sepupu Nabi juga. Sayyidina Ali, Sayyidina Ubaidah sepupu Nabi. Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini 3 sepupu nih. Rasulullah majukan ini dua-duanya sama satu pamannya. Sayyidina Hamzah dengan mudah menang. Sayyidina Ali dengan mudah menang. Sayyidina Ubaidah agak sengit, berhasil membunuh lawannya tapi terkena tusuk juga. Dan akhirnya Sayyidina Ubaidah gugur dalam peperangan Badar. Perang Uhud, Sayyidina Hamzah jatuh gugur. Perang Mu'tah yang di Jordan,
sepupu Nabi juga, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali, jatuh gugur. Jadi keluarga Nabi itu banyak yang berkorban. Belum kalau kita bicara para sahabat dari Muhajirin dan Ansor yang sangat banyak mereka berkorban demi ajaran Islam. Nabi berjuang, keluarga beliau berjuang, sahabat berjuang, tabi'in berjuang, tabi'in berjuang. Begitu seterusnya berjuang. Wali Songo berjuang. Nah sekarang waktunya kita yang berjuang. Sekarang tongkat estafet perjuangan itu di tangan kita. Mau kita apain nih? Nabi udah serahin keluarganya, sahabatnya, khulafaur rasyidin, begitu serahin tabi'in, terus sampai Wali Songo dan begitu seterusnya sampai sekarang ada di tangan kita. Mau diapakan ini? Mau dilanjutkan perjuangan ini atau mau kita biarin aja? Atau mau kita bahkan khianatin, kita hancurin perjuangan ini? Jangan, waliyadzubillah. Perjuangkan betul-betul ajaran Islam ini. Jangan kita cuekin, jangan kita khianatin, na'udzubillah min dzalik. Jadi belajar yang sungguh-sungguh. Kita harus jadi satu saf, satu barisan yang rapih seperti bangunan yang kokoh. Tahun 2020 waktu saya belajar bab ini sama Habib Abu Bakar, beliau bilang ada satu doa yang harus kita sering-sering baca. Ini 3 tahun yang lalu kira-kira saya belajar bab ini, itu beliau bilang ada satu doa yang harus sering-sering kita baca. Ilahi rahmatuka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Ya Allah, rahmatmu bagi para orang-orang yang zalim dan aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Doa ini akan membuat kita semakin dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengakui kesalahan kita. Ada orang yang udah salah nggak mau ngaku, kayak Fir'aun, udah salah tapi malah terus sombong dia. Tapi kalau kita salah dan kita akui kesalahan kita, kita banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, itu yang akan membuat dosa tadi nggak dilihat lagi sama Allah dan kita dapat rahmat. Ilahi rahmatuka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Kalau kita baca doa itu sebanyak mungkin, maka Allah akan semakin sayang sama kita. Sebab apa? Ini hamba saya emang benar udah bikin salah, tapi dia ngakuin kesalahannya. Dan saya adalah Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang bagi hamba-hamba saya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian ini pasti bakal sering bikin salah. Siang dan malam. Bikin salah aja kerjaannya. Allah tahu sebab Allah yang nyiptain kita. Kita kerjaannya bikin salah. Tapi Allah bilang, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruli aghfir lakum. Kalian banyak bikin salah, dan ketahuilah saya itu adalah Tuhan yang maha mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Maka istighfar kalian, akuin dong kesalahan kalian, akan aku ampuni seluruh dosa-dosa kalian. Nah itu yang perlu kita sering-sering sampaikan. Sampai dalam, kalau kita di Masjid Nabawi, di depan pintu Raudhah itu ada tulisan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan kepada, kata Nabi, orang-orang yang banyak bikin dosa dari umatku. Asal apa? Kita mau istighfar. Di Madinah itu nanti banyak-banyak istighfar. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka. Kalau orang udah banyak bikin salah, lalu ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Nabi, datang ke Madinah, fastaghfirullah, lalu mereka semua istighfar di situ kepada Allah. Jadi disuruh beristighfarnya di Madinah, di makam Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi. Nanti wastaghfara lahumur Rasul, Nabi akan ikut istighfar buat orang tersebut. Kalau kita istighfarnya di sono, kelebihannya apa? Ja'uka, ada syaratnya, datang dulu ke Nabi ke Madinah, lalu istighfar, maka nanti kelebihannya di situ adalah wastaghfara lahumur Rasul. Rasul akan ikut beristighfar untuk dia. Nanti kalau udah begitu apa? Lawajadullaha tawwaban rahimah. Mereka akan dapati ternyata Allah maha menerima taubat dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi istighfar di Madinah itu luar biasa. Manfaatnya luar biasa.
Majelis zikir itu, majelis ilmu itu adalah majelis yang dijelaskan di situ halal dan haram. Ta'rifu kaifa tashtari wa tabi. Kamu tahu bagaimana cara membeli yang benar. Bagaimana cara menjual yang halal. Wa tusalli wa tasum wa tahujj. Kamu tahu bagaimana cara salat yang baik dan benar. Dari mulai wudunya, bahkan waktu kita haji tahun 2005 tahun yang lalu, itu ada orang yang lagi haji bareng kita, wudunya salah. Lagi liatin, kebetulan aja lagi wudu bareng, wah nggak benar wudunya. Nah, padahal lagi haji, udah di sana, udah di tanah suci, diberikan izin untuk haji, tapi wudunya masih salah. Wa tasum, bagaimana cara puasa yang benar. Wa tahujj, bagaimana cara haji yang benar. Apa larangan-larangan yang mesti dihindari. Wa tankih wa tutallik, bagaimana cara nikah yang benar, bagaimana talak yang sesuai syariat. Wa asybah dzalik, dan yang seperti itu. Artinya apa? Hukum-hukum harus dipelajari. Allah pernah suatu hari duduk di masjid, banyak orang kumpul bersama beliau. Tiba-tiba ada 3 orang datang. Yang 2 masuk ke masjid, yang 1 keluar. Nah, dari 2 yang masuk ke masjid ini, yang 1 masuk ke masjid, fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Masuk ke dalam, duduk. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Yang 1 lagi masuk tapi duduknya di belakang majelis. Ya, ibaratnya itu di musola lah begitu. Di musola yang di depan. Yang 1 lagi malah jalan, pergi. Tiba-tiba Nabi bilang, mau nggak saya kabarkan kalian tentang 3 orang yang tadi ada di depan? Malah ya Rasulullah, iya. Gimana Rasulullah? Yang 1 masuk ke dalam, duduk di majelis, dia datang kepada Allah dan Allah pun mendatanginya dengan memberikan kebaikan demi kebaikan buat dia. Yang 1 fastahya minallah fastahyallahu minhu. Yang kedua, dia duduk di belakang karena malu-malu. Akhirnya Allah pun memberikannya juga malu-malu. Ya, setengah-setengah. Yang ketiga, dia meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkannya. Begitu. Kalau ada majelis, duduk di dalam. Duduk di dalam. Itu tempat tadi Nabi bilang riyadul jannah, taman surga. Kita datengin, kita duduk di situ, masya Allah. Anak tadi subuh ke tempatnya Ustadz Marjaya, majelis ilmu di Meruyung, di Ciner, Meruyung Limo, di Limo Depok situ. Subuh-subuh kita berangkat, majelis ilmu, mau ngejar berkahnya majelis yang luar biasa. Sedikit lagi ya. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, Luqman Al-Hakim pernah ngomong sama anaknya, ya bunayya, wahai putraku, alaika bi mujalasatil ulama, hendaknya engkau duduk bersama para ulama, wasma' kalamal hukama, dan dengarlah ucapan-ucapan ahli hikmah. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyit, Allah akan menghidupkan hati yang sudah mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil arda, sebagaimana Allah hidupkan bumi, tanah ini, biwabilil qatr, dengan air hujan. Jadi tanah kering, kenain air hujan hidup. Hati kering, hati udah mati, kenain hikmah, nasihat, ya, arahan, bimbingan, peringatan, bakal hidup nih hati. Betapa sering saya diajak sama paman saya Habib Abdul Qadir, kalau Ramadan selesai itu lebaran ke rumahnya ulama-ulama. 3 hari nggak berhenti itu, kita pergi satu rumah ke rumah yang lain, datengin, dengerin nasihatnya. Duduk situ dengerin, masya Allah. Kasih nasihat, enak, hidup lagi. Yang tadinya kita mungkin udah malas tahajud misalnya, contoh. Tiba-tiba salah satu dari ulama yang kita datengin kasih tahu,
Bagaimana kemuliaan tahajud. Orang yang tahajud itu dekat sama Allah. Manusia lagi pada tidur, orang-orang yang cinta dan dicintai Allah, dia akan bangun mendirikan salat tahajud. Disitulah kemudian dia akan bermunajat dengan Allah. Dengan nasihat tadi, hidup hati kita. Dikasih tahu dengan tahajud, katanya disebutkan oleh Sayyidina Ali, faman yashtari dar bi raka'atin fi jawfil laili yuhyiha. Siapa yang mau beli rumah di sorga? Saya, wahai Amirul Mukminin, saya mau beli. Kata Sayyidina Ali, ada harganya. Berapa harganya? Harganya untuk beli rumah di sorga adalah bi raka'atin fi jawfil laili yuhyiha. Cara bayarnya dengan rakaat-rakaat yang kau dirikan di tengah malam. Itu kau bisa dapat rumah di surga. Itu cara belinya itu. Kita dengerin, akhirnya kita semangat lagi tahajud. Kita dengerin bagaimana pentingnya kemarin ke rumah Ustadz Segaf Baharun. Kita diingatin sama beliau bagaimana tentang kita harus sering-sering berbagi kepada yang membutuhkan. Orang yang berbagi itu godaan syaitan luar biasa karena memang pahalanya gede banget. Jadi syaitan akan sebisa mungkin berupaya jangan sampai kita berbagi kepada orang lain. Padahal berbagi itu adalah akan menambah daripada rezeki kita, bukan mengurangi. Dan juga akan menjadikan tambah umur, memakmurkan kehidupan kita, dan banyak lain kebaikan-kebaikan lainnya. Akhirnya dengan mendengarkan kalam ahli hikmah, muncul lagi semangat untuk berbagi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Hakata, kita harus sering-sering duduk. Kalau bahasanya orang sekarang, apa namanya? Kita harus cari circle yang baik. Kumpul sama orang baik, kita jadi baik. Kita kan sering dengar kumpul sama tukang minyak wangi di Al-Hawi itu, jadi wangi kita. Semprot, wangi. Begitu. Artinya kita kumpul sama satu kelompok, kita bakal jadi bagian dari kelompok tersebut. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, muhibbul qaum yulhaqu bihim. Pecinta satu kaum akan dijadikan kaum tersebut. Lihat Salman Al-Farisi, orang asing dari Persia, cinta sama Nabi, sama keluarga Nabi. Nabi bilang, Salman minna ahlul bait. Salman sekarang golongan ahlul bait, keluarga saya juga. Sebab cinta. Ahmad bin Hanbal bilang muhibbul qaum yulhaqu bihim. Imam Syafi'i bilang uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta sama orang-orang saleh ini yang ada di sini. Walaupun mungkin saya belum golongan mereka, tapi dengan kecintaan ini saya berharap nanti saya dimasukkan ke kelompok tersebut dan dapat pertolongan mereka. Jadi kita cari perkumpulan yang baik, yang insya Allah kita nanti bakal masuk jadi golongan tersebut. Jangan duduk sama kelompok yang kurang baik, akhirnya nanti kita masuk ke kelompok yang kurang baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi saya ingatkan diri saya dan juga antum semuanya, cari perkumpulan yang baik. Cari teman duduk yang baik, yang bisa mengingatkan kita akan kekurangan-kekurangan kita, bukan menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Dan satu poin lagi, ini udah mau tahun politik, jangan sampai kita ribut lagi. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menghina, mencaci, memfitnah, beradu domba, sampai berantem, itu salah satu yang sangat dihindari oleh seorang muslim. Harus betul-betul dihindari. Karena Nabi udah katakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekufuran yang mana sebagian kalian menghantam sebagian yang lain, dan begitu seterusnya. Itu akan membuat Nabi sedih. Kita pengen bikin Nabi senang, Nabi bahagia. InsyaAllah Allah ridhoi kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, orang yang gak keluar dari jalan yang udah dibikin sama Nabi, karena cuma jalan itu doang yang mengantarkan kita ke surga. Jalan yang lain gak nganterin kita ke surga, hanya jalannya Nabi Muhammad SAW yang nganterin kita ke surga. Bisa kumpul sama Nabi, bisa kumpul para Nabi, para Rasul, para Aulia, para Salihin, para syuhada, dan juga orang-orang tua kita yang salihin, salihat,
Insyaallah kita semua dikumpulkan di situ. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.